Suku Asmat merupakan salah satu suku yang memiliki populasi terbesar di Papua, Indonesia. Selain sebagai suku terbesar, suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas. Beberapa ornamen atau motif yang seringkali digunakan dan menjadi tema utama dalam proses pemahatan patung yang dilakukan oleh penduduk suku Asmat adalah mengambil tema nenek moyang dari suku mereka yang biasa disebut embis. Namun tidak hanya itu, seringkali juga ditemui ornamen lain yang menyerupai perahu atau wuramon yang mereka percayai sebagai simbol perahu arwah yang membawa nenek moyang mereka di alam kematian. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suku Bisman yang berada di antara Sungai Sinesti dan suku Simai di Sungai Nin. Satu hal yang patut ditiru dari pola hidup penduduk asli suku Asmat adalah mereka merasa dirinya sebagai bagian dari alam. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati dan menjaga alam sekitar. Bahkan, pohon di sekitar tempat hidup mereka dianggap menjadi gambaran dirinya. Batang pohon menggambarkan tangan, buah menggambarkan kepala, dan akar menggambarkan kaki mereka. Selain ukiran kayu, salah satu hal menarik lain dari masyarakat suku Asmat adalah mereka tidak mengubur mayat dari anggota suku yang telah meninggal dunia. Mereka biasanya meletakkan mayat tersebut di atas perahu lesung dengan dibekali sagu, lalu mayat tersebut dibiarkan mengalir ke laut, berada di atas anyaman bambu hingga akhirnya membusuk. Setelah mayat yang dibiarkan itu menjadi tulang belulang, barulah masyarakat suku Asmat akan menyimpannya di atas pokok kayu. Sedangkan tengkorak dari mayat tersebut akan dijadikan sebagai bantal oleh anggota keluarganya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang, cinta dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Upacara kematian dilakukan oleh masyarakat suku Asmat karena masyarakat Asmat percaya bahwa kematian bukanlah suatu hal yang alamiah, melainkan sebagai penanda adanya roh jahat yang mengganggu. Namun, di balik keindahan budaya mereka, terdapat sebuah praktik yang mengejutkan dan menyeramkan, yaitu kanibalisme. Praktik kanibalisme pernah terjadi di suku Asmat, tetapi sudah tidak dilakukan lagi sejak beberapa dekade lalu. Kanibalisme adalah perilaku memakan daging sesama manusia. Praktik ini telah ada sejak zaman prasejarah dan tersebar di berbagai belahan dunia. Namun alasan dan cara melakukan kanibalisme berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, agama, atau keadaan darurat. Menurut laporan Daily Mirror, suku Asmat melakukan kanibalisme sebagai bagian dari ritual perang dan balas dendam. Mereka percaya bahwa jiwa seseorang terletak di kepalanya, sehingga dengan memakan otak musuh, mereka dapat mengambil kekuatan dan kemampuan mereka. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa membunuh dan memakan musuh adalah cara mereka untuk menghormati leluhur dan dewa mereka. Untuk menyiapkan kepala musuh untuk dikonsumsi, para lelaki suku Asmat akan mengikis kulitnya, meninggalkan tengkorak berdaging yang kemudian dipanggang dalam peralatan semacam oven. Ritual mengerikan itu dipamerkan sebagai pertunjukan dominasi dan menakuti suku lain. Bagian tubuh yang dimutilasi juga digunakan selama upacara kedewasaan suku tersebut, di mana itu akan ditempatkan di antara paha seorang anak laki-laki karena dianggap kekuatan orang yang sudah meninggal itu dapat diteruskan. Setelah dimodifikasi dan didekorasi sesuai tradisi, tengkorak-tengkorak musuh menjadi ornamen dan akan dibanggakan sebagai pajangan di rumah-rumah panjang suku Asmat. Mereka juga akan menempatkan tengkorak di bawah kepala mereka sebagai bantal atau membelahnya menjadi dua dan menggunakannya sebagai mangkuk untuk diet rutin mereka dari otak hewan dan cacing sagu. Praktik kanibalisme suku Asmat sempat menarik perhatian dunia internasional ketika seorang ahli waris keuangan Amerika Serikat, Michael Rockefeller, hilang secara misterius saat melakukan ekspedisi antropologi di Papua pada tahun 1961 ketika berusaha berenang ke pantai setelah perahunya terbalik di pesisir pantai Papua, Indonesia. Upaya pencarian besar-besaran melibatkan ribuan penduduk setempat dan melibatkan puluhan kapal, pesawat, dan helikopter. Tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Sang ayah, Nelson Rockefeller, menyewa pesawat Boeing 707 dan bergabung dengan pencarian bersama tentara sebelum akhirnya menyerah setelah 10 hari. Pada tahun 1969,
Sebuah film dokumenter memunculkan spekulasi bahwa Michael mungkin bergabung dengan suku Asmat, suku kanibal di wilayah tersebut. Film ini menunjukkan sosok kulit putih dengan berjanggut yang mungkin adalah Michael Rockefeller. Meskipun banyak spekulasi mengenai nasibnya, tidak ada bukti yang pasti yang mengonfirmasi apakah dia tenggelam, dibunuh, atau memilih untuk bergabung dengan suku Asmat. Michael Rockefeller adalah pewaris dinasti Rockefeller, keluarga terkemuka dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelum menghilang, dia sedang mengumpulkan seni primitif dari daerah terpencil di Papua. Meskipun cerita resmi adalah bahwa dia tenggelam setelah perahunya terbalik, ada spekulasi bahwa dia mungkin telah dibunuh oleh suku Asmat sebagai balas dendam atas serangan polisi Belanda terhadap desa mereka. Film dokumenter yang ditemukan beberapa tahun kemudian menambah misteri seputar nasibnya, menunjukkan kemungkinan bahwa dia telah berasimilasi ke dalam budaya suku Asmat. Meskipun spekulasi dan teori berlanjut, nasib sebenarnya Michael Rockefeller tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan, meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban dalam kisah yang aneh dan misterius ini. Pada masa lalu, suku Asmat memang terlibat dalam praktik kanibalisme. Praktik ini telah lama menjadi bagian dari sejarah budaya mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik kanibalisme suku Asmat telah berakhir dan tidak lagi dilakukan dalam budaya mereka. Perubahan sosial, pengaruh dari luar, dan upaya untuk mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat yang lebih luas telah menyebabkan perhentian praktik ini. Praktik kanibalisme suku Asmat merupakan bagian dari sejarah mereka yang harus dipahami dalam konteks dan budaya dan waktu tertentu.